Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Buat langkah yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman yang kokoh di dalam dada kita. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, pada malam yang berbahagia ini alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah wajib kita, salat maghrib secara berjemaah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan diterima hendaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita kembali nanti menghadap kepada Allah, digolongkan oleh Allah termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Langkah yang kedua, mari kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sirnya kita menyebut nama beliau, memuja beliau, selalu berselawat kepada beliau, pada hari kiamat nanti beliau berikan kepada kita syafaatnya, yaitu syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan kata beliau, man shalla alayya salata wahida sallallahu alaihi asyara. Siapa saja di antara umat beliau yang berselawat kepada beliau satu kali, maka Allah berikan kebaikan-kebaikan kepada orang yang berselawat tersebut sampai 10 kali. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, kita umat beliau yang mendapatkan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, pengurus masjid beserta jajarannya, dan selanjutnya kepada buya-buya kami, tokoh masyarakat, alim ulama, dan juga kepada ibu-ibu kami, dan juga kepada saudara dan saudari sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kedatangan kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ladang ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, setelah kita melafalkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan juga kita bersaksi bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maka hendaknya ketika kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, maka langkah selanjutnya untuk kita bukan hanya untuk mengimaninya, bukan hanya untuk mempercayainya, tapi juga apa? Juga ikut apa yang dibawa oleh beliau, dan juga ikut menjadi petunjuk apa hendaknya yang dibawa, yang diajarkan oleh beliau kepada kita. Tujuannya apa Bapak Ibu sidang jamaah? Tak lain dan tak bukan, tujuannya bagaimana kita selamat hidup dari dunia sampai ke akhirat. Banyak kita baca sejarah, banyak nasihat yang diberikan oleh Rasul kepada sahabatnya.
itu mesti hendaknya kita renungan, mesti hendaknya kita sama-sama kita lihat kembali. Walaupun di saat itu memang untuk para sahabat saja, tetapi dengan berkembangnya dunia, dengan sampainya keadaan hari ini, tentu nasihat tersebut sampai juga kepada kita hendaknya. Maka dengan demikian hendaknya setiap perbuatan-perbuatan apa yang kita lakukan sesuaikan dengan tuntunan dan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita mengamalkan apa yang dikatakan oleh beliau, nasihat yang disampaikan oleh beliau, agar kita menjadi umat yang terbaik, hendaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita mau menjadikan petunjuk itu sebagai bahan renungan bagi kita, sebagai bahan pengingat bagi kita, insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu, juga kita akan mantap iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena yang disampaikan oleh Rasul, yang diajarkan oleh Rasul adalah kebaikan untuk kita semua. Mesti kita amalkan hendaknya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kalau kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, sewaktu Rasulullah SAW masih hidup, banyak para sahabat meminta nasihat kepada Rasul, minta diajarkan petunjuk ilmu pengetahuan. Agar apa? Agar para sahabat mau dia amalkan petunjuk tersebut, karena dia ingin menjadi hamba-hamba yang terbaik di hadapan Allah. Maka di antara nasihat itu yang diceritakan oleh Abu Ayyub radhiyallahu anhu, datang seorang kepada Rasul, ditanya, "Ya Rasulullah, alimni wa aujiz." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku nasihat yang pendek akan diamalkan. Ternyata bapak-bapak, ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, walaupun Rasul bertemu dengan para sahabat, tapi para sahabat tidak berhenti, tidak bosan-bosannya meminta nasihat dan petunjuk kepada Rasul. Orang yang bertemu dengan Rasul, berjumpa dengan Rasul, bahkan apa yang disampaikan oleh Rasul didengarnya, diamalkannya, tetapi para sahabat tetap meminta nasihat kepada Rasul. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, lalu Rasul memberikan petunjuk, memberikan apa yang nasihat yang diminta oleh para sahabat itu. Di antaranya, idza kunta fis salatika fasholli salata muwaddi'. Kata Rasul, kalau kamu hendak sholat, maka sholatlah kamu seakan-akan berpisah. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, mesti hendaknya kita merenung, kita tafakkur di hadapan Allah. Sudahkah kita melaksanakan ibadah sholat ini benar-benar penuh dengan kekhusyukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena bapak-bapak, ibu-ibu, ibadah yang berat itu adalah salat ini, apalagi salat isya dan subuh, sangat berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu memang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu, ada sebuah peristiwa, ada sebuah kejadian atau benda, sesuatu yang tidak kita inginkan, justru kita tidak menginginkan itu terjadi, ingat dalam salat. Namun ketika kita mulai melafalkan, mulai berdiri salat, mengangkat takbiratul ihram, di saat itu datang apa yang tadi kita cari, apa yang tadi kita impi-impikan tidak dapat. Di saat kita salat, datang dia memberi peringatan. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua juga pernah merasa kehilangan sesuatu, sudah kita cari kemana-mana tidak ketemu, lalu sesudah sholat ingat, oh ternyata di sana, ternyata tempatnya di sana, padahal kita tidak ingat, tidak menginginkan itu ingat dalam sholat.
Kita tidak menginginkan itu menjadi terbawa oleh kita di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu datang sebagai menggoda kita di saat kita salat. Maka ini petanda Bapak-bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, berat untuk menjadi hamba-hamba yang khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kalau kita lihat nasihat yang disampaikan oleh Rasul tersebut, salat kita seakan-akan kita berpisah. Berarti hadirkan segala hati kita, pikiran kita benar-benar dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat lafal niat ibadah yang wajib kita ujungnya lillahi ta'ala. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman adaan lillahi ta'ala. Usolli fardal subuhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Ibadah-ibadah yang wajib yang kita lakukan ujungnya disandarkan dengan lillahi ta'ala. Artinya apa? Benar-benar kita beribadah kepada Allah penuh dengan kekhusyukan, penuh dengan kehati-hatian di hadapan Allah, karena yang menilainya bukan manusia tetapi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita mendengar sejarah, bahkan ada kita melihat orang-orang yang kita anggap selama ini beribadahnya baik, ibadahnya banyak, amaliannya banyak, tetapi bukan ibadahnya itu untuk mencari keridhaan dari Allah. Mungkin karena ingin mencari pujian, mungkin mencari sanjungan, mungkin mencari hal-hal yang lain kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beribadah, bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah yang seperti ini, ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mengenai salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasul, inna awwala ma yuhasabu 'abdi yaumal qiyamah salat. Nanti amalan yang pertama dihisab oleh Allah, ditanya oleh Allah di hari kemudian nanti adalah mengenai ibadah salat kita. Maka hendaknya selagi Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk kita, berikan kepada kita kekuatan, mari sama-sama kita melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Ibadah yang kita lakukan, ibadah salat yang kita kerjakan, dipuji, tidak dipuji, disanjung, tidak disanjung oleh makhluk Allah, kita akan tetap beribadah dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, memang untuk mencari khusyuk di hadapan Allah memang berat. Maka kita berusaha selagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kita sama-sama meminta kepada Allah, mudah-mudahan hati kita menjadi hati yang benar-benar ikhlas dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mengenai salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu nasihat Rasul yang pertama. Lalu yang kedua, nasihat Rasul itu wala tatakallam bikalimin ta'taziru minhu. Jangan kamu mengatakan suatu perkataan yang nantinya di kemudian hari meminta maaf. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, penting bagi kita untuk menjaga perkataan kita. Penting bagi kita menjaga ucapan kita. Karena apa yang keluar dari mulut kita, apa yang terlontar dari mulut kita, segitu kadar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasul di hadis yang lain dikatakan, salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia itu dinilai dari apa yang dia ucapkan. Maka ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah, maka ini nanti melihat kita bahwa kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah,
Ada orang-orang yang dalam berbicara, ada yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Ditunggu dia, kalau tidak hadir, kalau tidak kelihatan, orang bertanya. Sehingga apa? Ada nasihat yang disampaikan, ada kesejukan, ada ilmu di dalamnya. Sehingga ditunggu-tunggu dia berbicara. Kalau tidak hadir bapak itu, tidak hadir ibu itu, menjadi pertanyaan oleh tetangga, oleh karib kerabat dan kawan-kawan kita. Kemana bapak itu? Kemana ibu itu? Kenapa? Karena ada nasihat yang akan disampaikannya. Dan juga ada juga orang-orang yang dilarang untuk berbicara, bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa? Karena dengan ikutnya dia berbicara, dengan ikut sertanya dia ngomong sesuatu yang sudah kuat, sesuatu yang sudah kokoh, justru dengan ikut sertanya dia menjadi pecah. Justru dengan ikut sertanya dia, yang biasanya kawan arif lal sakalalung sakatiduan salapi sakagunjengan, begitu dakiknya bapak-bapak ibu, justru dengan datangnya kita pecah, berjadi permusuhan. Maka hendaknya penting bagi kita untuk menjaga ucapan kita. Dan dalam hadis lain dikatakan oleh Rasul, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, hendak dia ucapkan ucapan yang baik, kalau tidak lebih baik diam. Menanda apa bapak-bapak ibu-ibu? Penting kita mengendalikan ucapan kita. Bapak-bapak ibu-ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Bahkan ada kita melihat, mendengar, bahkan mungkin kita yang mengalami dari perkataan ucapan yang sama yang kita lontarkan, tetapi harinya berbeda, waktunya berbeda. Mungkin ucapan itu sering kita ucapkan, tetapi di saat itu bapak-bapak ibu, kawan kita, bersama kita, keluarga kita dalam keadaan hatinya sempit, hatinya lagi ada masalah. Kita datang mengucapkan ucapan yang sama, tersentuh hatinya, tersinggung perasaannya. Ini yang membuat terjadi permusuhan, terjadi perkelahian, dendam. Bahkan bapak-bapak ibu, kita sering selesai sholat, kita sudah saling memaafkan. Sebelum masuk Ramadan, kita juga saling memaafkan. Mau hari raya, masuk hari raya, kita juga saling memaafkan. Tapi bekas dari ucapan itu bapak-bapak ibu-ibu begitu tajamnya. Memang sudah diberi maaf, kita sudah memberi maaf, dia sudah menerima maaf. Bahkan sebaliknya, kita sudah memberikan maaf, dia juga sudah memberikan maaf kepada kita. Tapi justru karena goresan perkataan yang sudah masuk ke dalam hatinya, kadang-kala ini dibawa sampai kita menghadap kepada Allah. Bahkan yang lebih sadisnya lagi bapak-bapak ibu, ada pula istilahnya, jangan nikahkan anak kami nanti dengan si A, dengan keturunan si A. Apa sebab? Karena dia pernah menyakiti hati kita terlebih, orang-orang tua kita terlebih dahulu. Dibawanya sampai dia menghadap kepada Allah. Bahkan berwasiat bapak-bapak ibu-ibu untuk menjadikan dia ini, karena ucapan, sampai ucapan ini terlontar dari katanya. Maka hendaknya sama-sama kita jaga ucapan kita, sama-sama kita kendalikan apa yang hendak kita bicarakan. Karena kalau kita lihat bapak-bapak ibu-ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahkan jenazah yang akan dibawa ke tempat permakaman terakhir, liang kubur, dimintakan lepas dari utang piutangnya, dimintakan maafnya. Kalau memang dia bersalah, dimintakan maafnya. Artinya apa? Penting bagi kita menjaga hubungan baik kita kepada manusia. Kalau kita kepada Allah, sama-sama kita bermohon ampun di hadapan Allah. Kalau itu berhubungan dengan manusia, sama-sama kita meminta maaf dan memberikan maaf. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Maka kalau kita lihat, inilah yang menjadi banyaknya manusia yang akan masuk nanti ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala disebabkan dengan ucapannya. Memang sebuah percakapan, sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu besarnya. Pandainya kita berbicara, pandainya kita berkata-kata. Apa buktinya? Ini sebuah kebanggaan. Kita lihat anak-anak kita, bapak-bapak, ibu, mulai beranjak pandai berbicara. Satu kata, dua kata, tiga kata. Dan di saat itu kita begitu bangganya melihat anak-anak kita. Begitu bangganya kita melihat bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita yang pandai berbicara. Membuktikan apa? Bahwa nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah pandainya kita berbicara. Maka tidak semua apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, lalu kita sampaikan dan kita ungkapkan kepada yang lain. Bahkan dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, lalu ucapkan ucapan yang baik. Maka ini petanda bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa untuk menjadikan diri kita hamba-hamba yang baik tergantung dilihat dari apa yang terlontar dari mulut kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, hendaknya kita berbicara, hendaknya kita melakukan ucapan yang membawa kepada kebaikan, ucapan yang membawa kepada kenyamanan, ucapan yang membawa ada ilmu pengetahuan di dalamnya. Jangan hendaknya kita banyak berbicara tapi tidak berfaedah di hadapan Allah dan juga tidak bernilai apa-apa. Maka sama-sama kita pergunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan nikmat yang dititipkan oleh Allah, pandainya kita berbicara, pandainya kita melafalkan kalimat-kalimat thayyibah di hadapan Allah, tentu kita minta di hadapan Allah, mudah-mudahan Allah beri petunjuk lidah kita, ucapan kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini nanti yang akan ditanya oleh Allah, banyak pertanyaan juga setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, nanti ditanya seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, goresan hati ya, apa yang berbisik dalam hati Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang berbolak-balik di hati kita. Maka pergunakanlah nikmat ini, pergunakanlah apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu nikmat yang diberikan oleh Allah ini sama-sama kita merenung, sama-sama kita berpikir apakah kita mengeluarkan perkataan yang terbaik atau justru kita pergunakan nikmat Allah ini dalam rangka untuk menambah iqab dan siksaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Lalu yang ketiga, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wajma'il ya'sa mimma fi aydin nas. Menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita melaksanakan ibadah salat kepada Allah, karena salat ini adalah komunikasi kita yang dekat dengan Allah, berubudiyah kita kepada Allah, kita gantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan menjadi hamba-hamba yang terbaik di hadapan Allah. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita minta tolong kepada tetangga kita, kepada karib kerabat kita, kepada manusia, kadangkala bapak-bapak, ibu,
dikabulkan permintaan kita, namun kadangkala tidak. Maka ketika permohonan kita, permintaan kita dikabulkan, di saat itu kita mulai memuji dan mengatakan bahwa orang tersebut baik, disebut kebaikan-kebaikannya. Namun ketika permintaan dan permohonan kita tidak dikabulkan, di saat itu mulai kita merasa gelisah, mulai mengeluarkan perkataan yang tidak seharusnya keluar. Tidak terkendalinya ucapan kita. Kenapa? Karena kita bersandar bukan karena Allah, tetapi kita bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bersandar kepada Allah, orang-orang yang meminta kepada Allah, di saat inilah orang-orang yang diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah, idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, minta kepada Allah. Mau pertolongan, minta pertolongan kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala-galanya. Maka orang-orang yang diberikan ketenangan, kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan dia dekat dengan Allah, disebabkan dia melaksanakan perintah Allah. Maka hendaknya gantungkan segala harapan kita kepada Allah, dan di saat itu kita merasakan kelapangan hidup dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dan karena kita yakin Bapak-bapak, Ibu-ibu, apa yang diberikan oleh Allah, apa yang didatangkan oleh Allah, itu yang terbaik menurut Allah untuk hamba-Nya. Maka ketika didatangkan nikmat oleh Allah, diberikan nikmat rahmat karunia oleh Allah, dia bersyukur kepada Allah, dan juga dia berikan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kembalikan lagi kepada Allah, karena dia tahu apa yang dia punya, apa yang dia miliki, apa yang ada pada diri dia hari ini adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia kembalikan lagi kepada Allah. Karena dia tahu betapa banyak kita mendengar, kita melihat, bahkan kita mungkin dengan tetangga dan karib kerabat kita, orang yang secara materi dia lengkap, kesehatan nampaknya oleh mata kita lengkap, tetapi tidak sempat menikmati apa yang dia cari. Makannya diatur, minumannya diatur, tidurnya diatur, diatur segalanya. Sehingga apa? Nikmat yang dia cari tidak sempat dia menikmatinya dengan baik. Maka bersyukur kita kepada Allah. Selagi Allah berikan karunia itu kepada kita, mari sama-sama kita bersyukur di hadapan Allah, dan sama-sama kita berikan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika didatangkan musibah oleh Allah, didatangkan bala bencana oleh Allah, dia tidak bersedih. Kenapa? Karena dia tahu bahwa itu semuanya merupakan titipan Allah. Kapanpun, dimanapun, dengan cara bagaimanapun, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memintanya, ingin mengambilnya, Allah akan ambil itu semua. Maka dia selalu bersabar dan selalu minta kepada Allah. La yarudul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah ketetapan kecuali doa dan ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang lapang kehidupannya, orang-orang yang menerima takdir dengan Allah, maka inilah orang-orang yang merasakan bahwa hidup ini adalah merupakan sandiwara. Hidupan ini adalah begitu pendek, begitu singkat, tetapi nanti balasannya, tanggung jawabannya begitu beratnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang mengadu kepada Allah, orang-orang yang meminta kepada Allah, inilah orang-orang yang mulia, orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita ingin Bapak-bapak, Ibu-ibu, segala permohonan yang kita lakukan, segala hajat yang kita mintakan kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Bapak-bapak, Ibu-ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka ketika kita mengadu kepada Allah, mengadu minta tolong kita kepada Allah, maka
kita merasa cukup bahwa Allah Subhanahu wa taala tempat hamba itu berlindung. Kenapa? Karena dia merasakan kehadiran Allah, dia merasakan setiap apa yang dia lakukan niatnya karena Allah, lalu dituntun langkahnya untuk arah yang terbaik. Maka hamba-hamba yang datang beribadah kepada Allah, yang minta kepada Allah, yang bermohon kepada Allah, inilah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba yang terbaik. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, betapa banyak orang-orang yang diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, seluruhnya ada, tetapi belum Allah berikan cahaya iman ke dalam hatinya. Sehingga apa? Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, datang panggilan Allah, datang seru Allah, datang ajakan Allah, dia seakan-akan tidak mendengarkan, dia seakan-akan tidak menghiraukan, dia seakan-akan itu tidak panggilan Allah Subhanahu wa taala, diabaikan. Maka bersyukur kita kepada Allah selagi hati kita terpaut ke rumah Allah, selagi hati kita mau dekat dengan Allah, bersyukur kita kepada Allah, berarti kita hamba-hamba yang dipilih untuk melaksanakan ibadah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayyaf'ala min ta'atillah ala nurri minallah wa tarju rahmatallah wa anta tarakal ma'siyata ala nur minallah wa khafa adzaballah. Kita melaksanakan taat, kita melaksanakan ibadah itu karena bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan perbuatan dosa, kita tinggalkan perbuatan maksiat, itu juga karena tuntunan dan bimbingan dari Allah. Wa khafa adzaballah, kita takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka dari 3 nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, mari sama-sama kita amalkan, mari sama-sama kita perbaiki ibadah salat kita, mari sama-sama kita jaga ucapan kita, mari sama-sama kita gantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, belum ada satupun di antara kita yang mendapat jaminan diampuni dosa kita di hadapan Allah. Belum ada. Belum ada satupun di antara kita. Siapa orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, siapa orang-orang yang dihinakan oleh Allah, tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tetapi kita minta kepada Allah, mudah-mudahan di akhir-akhir, di sisa-sisa usia kita ini, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah terima segala taubat kita kepada Allah, dan kita minta agar diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kalau itu berurusan dengan Allah, kita bermohon ampun di hadapan Allah. Jangan hendaknya ada rasa enggan kita, jangan hendaknya ada rasa malas kita untuk bermohon ampun di hadapan Allah. Karena orang yang enggan, malas bermohon ampun di hadapan Allah, itu alasannya dua bapak-bapak ibu. Pertama, dia beranggapan dirinya sudah suci di hadapan Allah. Yang kedua, dia beranggapan bahwa dosanya sudah terlalu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dengan menganggap diri dia suci, enggan dia untuk kembali kepada Allah. Menganggap diri dia tidak berdosa, dia enggan untuk bertaubat di hadapan Allah. Padahal kita semuanya adalah hamba yang bersalah, hamba yang berdosa. Yang kedua, dia beranggapan dosanya terlalu banyak di hadapan Allah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, kata dia. Sehingga dia enggan dia untuk bertaubat di hadapan Allah. Padahal kalau kita lihat Al-Quran, dibaca Al-Quran, justru Allah menyeru, memanggil kepada orang-orang yang seperti itu untuk kembali kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Datanglah kepada Allah. Allah seru, bermohon ampun kepada Allah. Allah panggil. Artinya apa? Datang kepada Allah, bermohon di hadapan Allah. Dan insya Allah perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan yang buruk selama ini, yang rasanya kurang baik selama ini, mudah-mudahan Allah ganti dengan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita datang kepada Allah, bermohon di hadapan Allah, minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan hendaknya bapak-bapak ibu kita enggan untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita datang kepada Allah
dengan benar-benar meminta kepada Allah. Bahkan dalam hadis qudsi pernah kita baca, "Ya bani Adam, law ballagta dzunubaka 'anana as-sama' summa astaghfartani ghafartu laka." Wahai manusia, kalau kamu melaksanakan dosa sampai dosa itu menjulang ke langit begitu banyaknya, kita datang kepada Allah bermohon ampun di hadapan Allah, ghafartu laka, Allah akan ampuni dosa kita di hadapan Allah. Begitu maha pengampunnya Allah. Bahkan kita juga membaca, Buya Hamka mengatakan, dosa yang kita lakukan tersebut bagaikan sebutir embun yang akan lenyap, akan habis dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Datang kita kepada Allah, bermohon ampun di hadapan Allah. Kalau itu berurusan kita dengan manusia, sama-sama kita minta maaf. Sama-sama kita minta saling memaafkan. Karena dengan urusan manusia ini panjang prosesnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cari nanti manusia satu-satu, mulai dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad, begitu rumitnya, begitu susahnya kita untuk mencari. Karena dari komplek ini aja Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau tidak ada yang namanya HP, sulit kita mencari. Apalagi nanti di hadapan Allah begitu banyaknya manusia. Kita mencari dan kita minta keredaan, minta maafnya di saat itu, tentu hal yang sangat sulit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah, mudah-mudahan hendaknya kita kembali kepada Allah, menjadi hamba-hamba yang terbaik, menjadi hamba-hamba yang diangkat derajat kita di hadapan Allah, dan hamba-hamba yang selalu mau membersihkan diri kita dengan bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian kita sering meminta kepada Allah, sering berdoa di hadapan Allah di akhir-akhir doa Bapak-bapak, Ibu-ibu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta keselamatan hidup di dunia, kita minta keselamatan hidup di akhirat, juga kita minta terbebas dari siksaan api neraka. Maka kalau kita merenung, kalau kita tafakur di hadapan Allah, apa ibadah, apa amalia yang spesial kita lakukan sehingga kita terbebas dari siksaan Allah Subhanahu wa taala? Ini mesti kita jawab dengan diri kita masing-masing, dan sama-sama kita persiapkan bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita nanti bersama orang-orang yang saleh, bersama orang-orang yang kita sayangi, bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan segala ibadah yang kita kerjakan dilipat gandakan oleh Allah, diterima oleh Allah, dilipat gandakan pahalanya, lalu Allah catat kita sebagai hamba-hamba yang terbaik di hadapan Allah. Sehingga kedatangan kita menghadap kepada Allah ditunggu-tunggu, dibangga-banggakan oleh Allah kepada makhluk di langit dan di bumi, disebabkan ibadah, ubudiyah kita dan ketakwaan kita baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kembali menghadap kepada Allah menjadi orang-orang yang terbaik hendaknya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi